Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Mae Jawa Timur. Ibu Risma, apa kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman, kita kan sering lihat ya, Bu Risma itu orangnya itu galak. Di TV-TV itu, di medsos itu, yang dilihatkan itu kegalakan Bu Risma. Padahal di balik semua itu, Ibu Risma adalah sosok ibu yang sangat lembut, yang sangat peduli kepada masyarakat Surabaya ketika beliau menjadi wali kota. Bu, saya pengen tanya Bu, Ibu itu galaknya itu ke jajaran Ibu apa kepada masyarakat Surabaya? Yang mana berani saya sama masyarakat Surabaya, kecuali itu tidak tidak sesuai dengan aturan atau sesungguhnya. Tapi kalau kepada jajaran memang saya harus lakukan itu karena saya jabatan saya bukan hanya saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat Surabaya saat itu, tapi juga kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau saya salah, kalau saya membiarkan staf saya yang salah, kalau ada apa-apa saya ikut bertanggung jawab. Begitu. Masya Allah. Jadi teman-teman, galaknya itu bukan kepada kita masyarakat, tapi kepada jajarannya. Bu, kami suka sering lihat Ibu. Saya pernah ketemu Ibu dulu. Ibu lagi bersihin taman. Ketika saya minta foto, Ibu usir. Ya enggak, saya lagi sibuk. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan Bu Risma itu pencitraan, saya orang pertama menolak. Karena saya melihat sendiri, saya dijak foto loh. Saya TikToker loh, followersnya sampai 200.000. Nggak mau beliau. Gak mau gitu loh. Jadi Bu, saya pengen tahu kenapa sih Ibu itu nggak kayak orang-orang yang seneng show di medsos gitu? Ya karena ya itu tadi, saya kan bukan hanya pertanggungjawabannya, saya bukan hanya kepada manusia, tapi pertanggungjawaban saya itu yang berat kepada Tuhan nanti, kepada Allah. Jadi saya tidak berani membohongi gitu. Jadi kalau enggak ya saya kenapa? Karena kalau saya bohongi, saya hanya bisa bohongi manusia, ya, tapi Allah saya nggak bisa bohongi. Nah itu saya nggak mau gitu. Betul, Masya Allah. Dan Bu Risma pernah menjabat sebagai wali kota, kemudian menjadi Menteri Sosial. Sekarang ikut dalam pilkada ya Jawa Timur, Bu Risma gitu loh. Yang saya tanyakan, Ibu, motivasi Ibu sebenarnya untuk ikut pilkada ini apa, Bu? Ibu bisa cerita nggak sama kita? Sebetulnya saya nggak kepingin, saya juga nggak mimpi, juga nggak mau berdoa gitu. Kenapa? Karena saya tahu siapa saya nggak punya uang. Jadi saya tahu pasti semua ini butuh biaya. Saya nggak punya uang, dari mana saya bisa pengen menyalonkan wong saya nggak punya uang gitu kan. Nah jadi saya juga nggak kepingin, tapi tiba-tiba itu ya alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya terus terang saya belajar dari sejarah, di mana saat itu Khalifah Umar bin Khattab saat diberikan jabatan khalifah, beliaunya menangis dan menolak sebetulnya. Tapi saat itu Rasulullah memaksa beliaunya, sehingga akhirnya beliau berkenan karena atas perintah dari Rasulullah. Nah karena itu saya juga pengen mencontoh itu, karena tadi yang saya katakan bahwa ini pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada manusia atau masyarakatnya, tapi juga kepada Allah. Jadi karena itu kalau saya tidak meminta atau kalau saya tidak pingin, maka itu akan jadi lebih mudah beban saya. Karena itu semua kehendak Allah. Ya saat ini juga kehendak Allah melalui Bu Mega tiba-tiba memberikan saya perintah itu gitu. Meskipun saya tidak minta, bahkan saya saat itu pengen menghadap Ibu untuk saya bisa menolak begitu. Tapi ternyata saya tidak bisa ketemu karena itu hari terakhir saya menerima untuk mendaftar. Iya. Sehingga ya sudahlah saya bilang itu karena ini saya tidak minta, ini benar-benar tangan Allah yang yang kemudian memproses ini semua begitu. Betul. Masya Allah. Jadi ingat kisah Umar bin Khattab kita. Jadi teman-teman, kalau seseorang yang
tergila-gila memimpin itu justru lebih berbahaya daripada orang yang banyak yang menginginkan. Dan Bu Risma saya rasa sudah mengalami mungkin istiqoroh untuk memutuskan menerima ini ya Bu Risma. Iya, ya saya anggap ya ini sudahlah, saya bilang saya jalani saja. Kok sempat saat itu saya sempat mau membatalkan karena waktu tes kesehatan. Apa gitu, kalau saya saat ini menjadi menteri, saya bilang setiap hari saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi saat kampanye apa untungnya saya? Dan saya kan nggak tahu kapan saya akan dipanggil sama ya Allah. Saya nggak tahu kan. Jadi saya pengen terus terang pengen saat saya dipanggil Allah, saya saat itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, saya sempat mau batalin, kemudian saat itu ada temen, udahlah Bu, ini mungkin bisa untuk jalan kita bisa nolong orang lain. Karena saat itu kan saya belum sempat muter di Jawa Timur. Iya. Saya nggak tahu betul kondisinya. Iya, iya. Terus habis itu ya sudahlah, saya pikir saya jalani saja. Saya niatkan ini ibadah gitu. Setelah muter-muter ternyata Setelah Bu Risma muter-muter. banyak melihat apa kira-kira? Apa kira-kira yang harus diperbaiki di Jawa Timur yang besar ini Bu Risma? Kalau menurut Bu Risma. Jadi kenapa kemudian tagline saya adalah pendidikan gratis? Itu karena anak-anak banyak yang saat ini mereka tidak bisa bekerja karena ijazahnya ditahan. Atau mereka tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang tinggi karena ijazahnya ditahan. Jadi karena itu kemudian itu salah satu. Ada juga masalah lain, yaitu di mana banyak kekeringan di wilayah Jawa Timur. Itulah yang membuat saya Risma, kamu ngerti sedikit tentang ini. Kenapa kamu abaikan gitu? Di Lauhul Mahfuz sudah jelas, di sana sudah tertulis siapa gubernurnya. Iya. Tapi ya sudahlah, saya berusaha. Toh keputusan ketetapan itu tetap di tangan Allah gitu. Jadi itu yang saya jalani saat ini. Seperti itu. Jadi Bu Risma menjalani proses ini dengan tawakal kepada Allah. Ya. Bu Risma katakan tadi nggak punya dana, tapi yakinlah Allah Maha Kaya ya Bu Iya, Risma. betul. Ya, betul. Dan rekam jejak Ibu juga, Masya Allah, Ibu salah satu dari wali kota yang pernah berbicara di PBB. Bisa cerita Ya. sedikit ketemu Presiden Erdogan gimana Bu Risma? Iya, saat itu ada acara di sidang umum PBB. Sebenarnya saya hampir tiap tahun bicara, tapi di sesi yang kecil-kecil, biasanya dengan presiden siapa gitu. Di sesi yang kecil-kecil, tidak di di forum yang besar yang seluruh presiden atau wakil presiden, perdana menteri, raja ada di situ. Nah, saat itu saya diminta bicara di situ. Saya satu-satunya wali kota di dunia yang bicara di depan forum sidang umum itu. Nah, saat itu ya saya grogi lah ya, karena di depan itu presiden, raja, perdana menteri gitu. Nah, kemudian saya sempat dibesarkan hati saya sama Presiden Macron dari Prancis. Udah, kamu tenang aja, kamu sudah bekerja. Yang di sana itu hanya ngomong, katanya gitu. Ya guyonan begitu ya. Guyonan, dia guyon karena lihat saya nervous gitu kan. Saya lihat nervous. Kemudian di sesi berikutnya saya satu panel dengan Presiden Erdogan. Nah, saat itu saya bicara. Kemudian setelah itu Presiden Erdogan ngundang saya ke Istanbul, Turki. Saya diminta bicara di depan 5.000 perempuan di Turki. Jadi itu. Tapi sebelumnya saya juga pernah bicara di Istanbul. Nah, saya salah satu pembicara di situ. Kemudian saat itu Presiden Erdogan itu di penjaga ring satunya itu perempuan. Dan badannya gede-gede gitu. Nah, saat itu saya karena pembicara, saya sudah duduk di depan. Tapi tiba-tiba ada tentara
Turki yang perempuan tadi di depan saya nggak berani lah. Saya cuman gini-gini nggak kelihatan. Tapi akhirnya saya ditarik sama Presiden Erdogan. Kamu kesini kecil katanya gitu. Terus saya berada di samping Presiden Erdogan. Terus dapatlah saya foto di apa namanya dikempet itu sama Presiden Erdogan. Waduh, senang Gitu, banget ya. ya. Oh iya ya. Bu, ini ya Bu, Ibu kan sebagai emaknya ya, kita menganggapnya emaknya karena Ibu tuh ada galaknya, ada gampang nangisnya juga saya. Iya. lihat. Berapa banyak gitu Iya, ya di medsos iya. Ibu nangis, Ibu bersujud, pokoknya banyak hal-hal yang kata orang kok didramatisir. Kalau menurut saya enggak. Itu keluar dari hati Ibu sendiri ya. Karena Ibu saya lihat juga sederhana, maaf. Dari segi penampilan Ibu sederhana gitu kan ya. Dan ini loh yang sangat luar biasa. Yang saya tanyakan ke Ibu. Bu, bagaimana caranya Bu untuk ibu-ibu, wanita-wanita di Jawa Timur, emak-emak Jawa Timur, agar mereka itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan bisa dari keluarganya itu lahir anak-anak yang baik. Ya, sebetulnya tidak ada yang salah kalau misalkan kita para kamu ibu ini berkarir. Atas kita tahu peran kita. Jadi yang saya lakukan adalah saat kita keluar, ya misalkan saya wali kota, saya adalah wali kota. Saya harus ada koridor-koridor yang harus saya ikuti, aturan-aturan yang saya harus ikuti. Tapi saat saya di rumah, saya adalah seorang ibu, saya seorang istri. Artinya apa? Ya saya saat di rumah, kadang saya bersihkan kamar mandi, saya harus nyiapkan baju anak-anak saya harus nyiapkan, bahkan saya bersihkan sepatu suami saya tuh dengan tangan saya sendiri, sering nggak? Keren. Ya, jadi apa namanya? Akhirnya saya rayu suami, pakai sepatu cat aja gitu. Kalau sepatu ini, lu gimana ke kantor kok? Nggak apa-apa, sekarang itu sudah biasa pakai sepatu cat ke kantor. Jadi akhirnya lumayan lah. Iya. Saya nyuci hanya seminggu sekali. Dulu kalau sepatu pantofel kan harus dicuci disemir tiap hari gitu. Bu, terus Bu kan di Surabaya ini tuh banyak ya majelis-majelis taklim ya, emak-emak gitu. Nanti kalau seandainya Ibu jadi gubernur Jawa Timur, emaknya kami gitu. Ibu dalam majelis taklim ini menurut Ibu enaknya di gimana? Ya, saya selain kita bisa ya tentunya beribadah tetap ya. Tapi saya ingin meningkatkan produktivitas dari emak-emak ini. Karena sebetulnya sayang kalau waktu 24 jam ini kita tidak gunakan maksimal. Ya. Itu sayang sekali gitu. Nah, kalau kita misalkan bisa produktif, emak-emak bisa menghasilkan suatu karya, apa saja, mau nulis, apa bahkan mungkin membantu dari sisi ekonomi keluarga. Kenapa enggak gitu? Karena sekarang bekerja di rumah Iya, bisa, kan, bisa, medsos, iya. apa, Iya, betul. Jadi betul. saya saat 2010 saya membuat pahlawan ekonomi, sudah saya state bahwa usaha itu ada di rumah. Jadi enggak perlu pergi. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang berhasil, bahkan sudah banyak yang bisa ekspor, dan bahkan ada yang penghasilannya di atas 1 miliar per bulan. UMKM ya. UMKM dulu awalnya. Jadi karena itu tidak harus kita meninggalkan rumah untuk kita bisa berkarya. Iya. Kalau memang tidak ada misalkan izin dari suami, dan mereka rata-rata kemudian membesarnya, para pengusaha ini melebar gini. Jadi tetangganya yang ikut bekerja, kemudian ada yang lansia, dia bagian apa betul. akhirnya membesar gini di kampung itu. Makanya di Surabaya ada beberapa kampung gitu. Ada kampung Semanggi, ada kampung Nastar, ada kampung Kue. Itu saat Ibu jadi wali kota Iya, kemarin ya. betul. Oke. Ya. Iya. Terus, Jadi Bu, lanjut. ya. Jadi artinya kemudian perusahaan itu UKMK itu membesar dan membantu ekonomi tetangga-tetangga di sebelahnya gitu. Terus saya tertarik juga tadi Ibu mengatakan Jawa Timur untuk pendidikan gratis. Iya. Itu sampai dari kelas berapa sampai Ya, sebetulnya kewenangan sesuai undang-undang kewenangan provinsi itu hanya SMA selevel itu. Jadi SMK, negeri swasta, aliyah, pondok pesantren itu setara itu. Yang daerah Pemda, pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten kota itu nangani SD SMP. Nah, tapi kenyataan di lapangan ya mohon maaf, terutama saya melihat dari
pesantren dan sekolah keagamaan lainnya, itu mereka sangat-sangat minim, ya minim, sangat minim, terutama gurunya. Saya nanyakan ada yang sebulan kecil, Bu. Nah makanya Gajinya kecil, betul, makanya saya nanyakan berapa sebulan, ada yang 150.000, betul. ada yang 75.000, sehingga kemudian selesai mereka mengajar, itu mereka harus cari nafkah karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini menurut saya tidak baik. Orang ngomong apa? Itu kan beda antara sekolah formal dengan sekolah agama. Kenyataannya anak-anak itu full day di situ. Artinya anak-anak itu juga belajar gitu. Nah, ternyata anak-anak juga belajar baca, belajar nulis. Nah, sehingga saya pikir ya nanti saya akan lihat kalau itu saya pikir saya pinginnya para guru ini lebih sejahtera, supaya mereka tidak harus mencari-cari, sehingga kemudian kualitas pendidikan kita jadi menurun gitu. Nah, bayangin aja, kita ngerawat 3 anak di rumah aja berat. Mereka harus nangani 40 anak satu kelas, 25 sampai 40. Itu kan berat sekali gitu. Mereka harus berkonsentrasi full di situ. Karena itu saya yang pengen tujuannya adalah bagaimana guru ini bisa lebih sejahteranya lebih baik. Yang kedua, kalau memang SMP nanti di dasar memang kita harus butuhkan untuk pemberian bantuan biaya operasional, ya kita akan bantulah sesuai dengan standar-standar yang nanti akan kita ambil dari kajian-kajian dari perguruan tinggi. Seperti itu yang kita jadi nggak bisa, karena kan nggak bisa SMA, SMK itu kan level, ya bukan level akhir ada perguruan tinggi. Tapi mereka nggak mungkin bisa ke SMA, SMK kalau nggak melewati SD, SMP kayak gitu. Jadi ini saya juga harus perhatikan akhirnya nanti dengan komunikasi dengan kepala daerah tentunya. Bu Risma kan kemarin kan sebagai wali kota. Sekarang kalau seandainya Bu Risma sebagai gubernur Jawa Timur, tentu saja cakupannya lebih luas ya kan. Kan kita tahu prestasinya Bu Risma yang paling viral itu ya menutup doli gitu ya. Saya pengen tanya Bu Risma, secara garis besarnya untuk Bu Risma nanti menjadi seorang gubernur Jawa Timur, untuk seluruh Jawa Timur itu prioritasnya apa Bu Risma? Yang pertama itu pendidikan. Nah, yang kedua itu kemiskinan. Karena masih banyak ya Bu Risma ya. Di Jawa Timur itu untuk pedesaan itu terjelek di Indonesia kemiskinannya. Jadi sangat jelek. Karena itu saya ingin di pedesaan nanti akan tumbuh ekonomi baru dengan memberikan kemudahan. Contohnya misalkan banyak petani kesulitan masalah pupuk. Kami insya Allah kita akan bantu pupuk untuk 1 kali tanam. Kemudian yang kedua adalah nelayan. Kemudian para tadi UMKM kecil-kecil itu, saya pingin mereka bisa naik kelas. Yang dulunya mungkin di bawah mikro, mereka menjadi mikro dan kemudian menjadi kecil begitu. Saya pinginnya begitu. Dan saya sudah pernah melakukan ini baik waktu wali kota Surabaya maupun Menteri Sosial, dan ternyata nilai tambahnya cepat sekali. Bahkan mereka ada yang 1 bulan kita ajari, mereka langsung keluar dari kemiskinan. Jadi mereka tidak mau nerima bansos lagi. Jadi seperti itu kira-kira. Saya pengen seperti itu nanti ke depannya. Jadi desa adalah base pusat pertumbuhan ekonomi gitu. Nah kemudian ya selain itu juga karena kan banyak pengangguran, jadi saya harus menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu salah satu adalah kemudahan proses perizinan. Kemudian proses perizinan nggak berbelit-belit dan nggak bayar nggak ada pungli gratis, nggak ada pungli, itu penting. Nah itu nanti dengan aksesibilitas dengan mobile apps, jadi nggak perlu datang, cukup dengan handphone online. Nanti kalau mereka nggak bisa, maka mereka bisa datang di kantor desa. Kita akan nyiapkan fasilitas itu untuk kebutuhan mereka untuk memproses perizinan tadi. Termasuk mungkin pengaduan masyarakat ya. Termasuk betul. Ya, itu penting. Kami akan membuat comment center untuk pengaduan dan kondisi-kondisi di lapangan yang terjadi, sehingga kita bisa cepat misalkan nangani orang yang sakit dan sebagainya.
Kemudian yang berikutnya, ya saya tidak akan ngantor hanya di Gerahadi, saya akan berputar seluruh Jawa Timur, sehingga dengan harapan masyarakat di Jawa Timur akan lebih mudah kalau mengadu kepada saya, karena tidak perlu datang jauh-jauh ke Surabaya, seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal pungli, saya jadi ingat masalah korupsi Bu Risma. Bagaimana kalau Bu Risma jadi gubernur nanti, maksudnya jajaran-jajarannya tentang korupsi, apakah Bu Risma bisa tegas dalam hal itu? Ya harus, ini uang bukan punya saya, bukan punyanya para pejabat, PNS, bukan. Ini uang rakyat. Betul. Itu hanya dititipkan kepada kita. Betul. Bukan uang kita itu. Jadi ya kalau kita pengen kaya ya jangan jadi pejabat aja. Ya kan, jadi pengusaha Kalau aja. pengen kaya jangan jadi pejabat. Tapi itu dari Bu Risma. Iya. Jadi ya lagian apa sih hidup ini ya. Meninggal nggak bawa apa-apa. Iya, minimal Kita kita, mati, nggak bawa betul. Dan kita juga nggak tahu kapan kita akan mati. Iya, betul. Ya kan, besok mau mati. Apa yang mau kita bawa? Iya, betul. Ya kan, kita cuman bawa selembar kain. Iya. Ya nggak Apa yang mesti, mesti iya. Apa yang rakus mesti banget kita, sama iya. dunia, iya, Bu, ya. Iya, betul. Masya Allah, aduh luar biasa. Saya waktu itu sempat lihat Ibu waktu di hotel mana itu kita ngobrol, Ibu sampai nangis karena bicara soal ketidakadilan ya Bu. Karena ketidakadilan itu melukai perasaan Bu. Nanti menjadi pemimpin bagaimana Bu soal keadilan? Itu yang paling berat, karena kan pemimpin itu harus amanah, fatonah, tablik, sidik ya. Nah, yang paling berat adalah saat kita berbicara keadilan. Betul. Karena enggak bisa. Jadi kadang orang melihatnya, kenapa Bu Risma kok belain ini? Ya saya bukan belain ini, karena ngomong keadilan begitu kan. Jadi keadilan semua yang ada di wilayah Jawa Timur itu adalah harus menjadi tanggung jawab saya kalau adil nanti, dan harus adil seperti itu. Termasuk kata Bu Risma waktu itu menaikkan gaji. Iya. Masya Allah, dan luar biasa ya, kita berbincang-bincang sama Bu Risma kayaknya nggak selesai. Banyak hal yang ingin kita korek teman-teman, dan berapa hari lagi, 3 hari lagi kita harus memilih. Tentu saja kita memilih dengan suara hati kita, melihat, menilai, dan melihat rekam jejak. Dan kita tahu sendiri warga Surabaya terutama pasti sudah tahu siapa sosoknya Bu Risma yang bersahaja. Dan Masya Allah, saya tuh terharunya apa ya Bu, Ibu itu loh menteri, wali kota, kok sederhana banget, Masya Allah. Jadi teman-teman, terutama para emak-emak ya, kita sudah melihat dan berbincang-bincang dengan Bu Risma banyak hal yang menarik, dan kita merasa insya Allah Bu Risma sangat cocok menjadi ibunya kita, emak-emaknya kita. Mudah-mudahan Bu Risma nggak punya uang, tapi Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Kalau Allah bilang kun fayakun, gak ada yang mustahil. Gak ada mustahil. Saya yakin itu. Makanya di detik-detik terakhir saya harus ketemu Bu Risma. Saya anak Abah, wajah anak Abah, ya. Tapi saya yakin saya tidak salah pilih, dan saya mengajak semuanya, terutama emak-emak. Yuk kita pilih emak-emak yang penuh kasih sayang, emak-emak yang sederhana, emak-emak yang hatinya lembut, walaupun keras, tapi kerasnya adalah untuk jajarannya, bukan untuk masyarakat Jawa Timur. Closing statement, Bu Risma. Ya, jadi saya sekali lagi bahwa jabatan itu amanah. Kita harus bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Karena kita disumpah dengan Al-Quran di atas pundak kita. Karena itu, dan saya dan Guzan adalah tetap manusia biasa. Pasti punya kekurangan. Dan siap dikritik. Ya, dan siap dikritik, dan siap bekerja bersama. Karena saya tahu tidak mungkin kami bisa menyelesaikan semua sendiri. Kalau kita bersama-sama, saya yakin kita akan bisa lebih cepat mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik dengan masyarakat yang lebih sejahtera.
dengan penuh kasih sayang, dengan penuh apa ya, emak lah, emak gimana sih sayangnya sama anak gitu kan. Emak kalau sayang sama anak kan kudu cerewet. Nah, Bu Risma seperti itu, marah-marah karena sayang. Bu Risma, terima kasih banyak, Masya Allah. Sukses selalu Bu Risma. Amin, Ingat teman-teman, ojo lali ya rek, nomor 3. Jawa Timur bersama emak kita, Ibu Risma dan Gus apa? Gusan. Insya Allah Jawa Timur makin berkibar, damai dan sejahtera serta diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu lagi Bu Risma. Insya Allah Ibu Risma akan menjadi ibu kita. Baik teman-teman, jangan lupa nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.